Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 pembelajaran bahasa Inggris sekolah dasar. Di sini kami akan menjelaskan mengenai asesmen pembelajaran bahasa Inggris sekolah dasar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Ahmad Nazaruddin. Yang kedua ada Nisratut Thayyibah. Yang ketiga ada Maya Nur Cahyani. Yang keempat ada Muhammad Fahrul Robai. Yang kelima ada Asif Hoiruzat. Di sini kami akan menjelaskan mengenai asesmen pembelajaran bahasa Inggris sekolah dasar beserta ruang lingkupnya. Jadi, apa itu asesmen pembelajaran? Asesmen pembelajaran adalah kegiatan untuk menilai tercapai tidaknya dari tujuan dari proses belajar dalam lingkungan pendidikan yang berupa keberhasilan belajar. Jadi asesmen di sini kegiatan yang dilakukan oleh guru atau pendidik untuk menilai proses belajar tersebut sudah tercapai atau tidak, apakah murid sudah paham atau tidak. Selanjutnya ada beberapa prinsip-prinsip penilaian bahasa Inggris yang harus diperhatikan oleh seorang guru atau pendidik. Jadi, cara peserta didik sekolah dasar dalam mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa asing tentu berbeda cara yang dilakukan oleh orang dewasa. Sehingga ada beberapa masalah penilaian yang harus diperhatikan. Menurut Cameron, karena anak usia dini atau anak SD berada pada masa pertumbuhan, perkembangan motorik, bahasa, sosial, konseptualnya harus selalu diperhatikan. Jadi, isi pembelajaran bahasa Inggris harus lebih dipusatkan kepada pengembangan keterampilan berbahasa, kosakata, serta penggunaan bahasa pada tingkat wacana dengan metode pembelajaran yang interaktif atau zone of proximal development, yaitu proses pembelajaran akan terjadi secara optimal jika dilakukan melalui interaksi dengan orang lain antara guru, siswa maupun orang tua, seperti melalui games, lagu, dan cerita. Selanjutnya ada beberapa aspek yang harus diperhatikan sebagai seorang pendidik untuk menilai siswa. Yang pertama adalah penilaian pembelajaran berpusat kepada siswa. Sebagai seorang guru, harus memahami karakter peserta didik dari segi perkembangan emosi, tingkat kecerdasan, serta kreativitas. Dan guru di sini harus bersifat mendampingi dan mengembangkan potensi bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Karena setiap peserta didik sekolah dasar itu mempunyai karakter yang berbeda, tingkat kecerdasan yang berbeda, serta kecenderungan emosi yang berbeda. Selanjutnya, penilaian harus mendukung proses belajar mengajar. Sebagai seorang guru atau tenaga pendidik, penting harus memahami hakikat proses belajar mengajar itu apa. Sebagai seorang guru harus tahu identifikasi dampak dari suatu penilaian, dari proses pembelajaran, serta bertindak sebagai analisis dan berusaha mengomunikasikan gambaran umum mengenai pembelajaran bahasa kepada orang tua, wali murid, ataupun siswa, agar mereka tahu proses belajar tersebut seperti apa dan perkembangannya itu seperti apa. Selanjutnya, penilaian bukan hanya sekedar pengetesan. Sebagai guru yang terampil, penilaian bukanlah momok soal angka atau nilai. Penilaian harus berupa skill atau keahlian yang dimiliki oleh siswa, agar peserta didik tersebut bisa menilai keberhasilan melalui skill atau keahlian yang dimiliki. Seperti
penilaian portofolio, penilaian unjuk kerja, dan penilaian diri, serta praktikum. Yang keempat, penilaian harus sejalan dengan pembelajaran. Jadi penilaian harus berdasarkan apa yang telah dipelajari sebelumnya, serta menggunakan kegiatan penilaian yang dikenal oleh siswa sehari-hari, misalnya melalui tes lisan, tes tertulis, maupun tanya jawab. Yang kelima adalah stakeholder pembelajaran harus memahami tujuan dan masalah-masalah dalam penilaian. Jadi penilaian harus sejalan dengan perkembangan paradigma yang terjadi pada isu-isu terkini, sehingga ada topik khusus yang harus dipelajari mengenai isu-isu terkini dan kita kaitkan dengan pendidikan. Jadi yang kedua, mengenai konsep-konsep kunci dalam penilaian ada dua macam. Yang pertama mengenai penilaian atau assessment, yang kedua mengenai pengetesan. Jadi penilaian atau assessment itu berkenaan dengan proses pendokumentasian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sedangkan pengetesan berupa tindakan pemberian tes kepada siswa untuk menentukan apa yang telah mereka pelajari. Ringkasnya, penilaian berupa upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan evaluasi, seperti tes, tertulis maupun lain sebagainya. Sedangkan pengetesan berupa ujian praktik atau lebih kepada pengembangan skill. Penilaian ada dua macam. Yang pertama ada penilaian formatif, yang kedua adalah penilaian sumatif. Penilaian formatif adalah penilaian yang dimaksudkan untuk mencari informasi mengenai kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung dengan memberikan umpan balik. Jadi penilaian formatif di sini berlaku setiap saat atau setiap hari bahkan. Yang kedua ada penilaian sumatif. Jadi penilaian sumatif ini ditujukan untuk menilai hasil pembelajaran pada akhir sebuah pendidikan berupa catur wulan, semester atau ulangan harian, ataupun 1 tahun, kenaikan kelas, atau ujian nasional. Ada beberapa 5 aspek yang harus dilakukan oleh guru untuk menilai. Yang pertama, mengenai keterampilan membaca. Yang kedua, mengenai keterampilan menulis siswa. Yang ketiga, mengenai keterampilan proses belajar. Yang keempat, mengenai sikap peserta didik pada saat proses pembelajaran. Yang kelima, tingkat kreativitas dan inovatif siswa tersebut. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Nama saya Nisrotul Thaibah, NIM 2013330000611. Saya di sini sebagai pemateri 4 akan menjelaskan penilaian unjuk kerja atau performance. Penilaian unjuk kerja dapat didefinisikan sebagai penilaian yang dilakukan ketika siswa menunjukkan keterampilan atau kompetensi tertentu dalam berbagai konteks otentik yang bermakna. Penilaian unjuk kerja dapat berupa penilaian lisan, penilaian keterampilan membaca, penilaian keterampilan menulis, bermain peran, wawancara, dan catatan anekdot. Dan untuk penilaian lisan, siswa SD, penilaian lisan dapat dilakukan untuk informasi sederhana pada tingkat kalimat. Misalnya, what time did he go to school? Penilaian lisan juga dapat dilakukan dengan meminta siswa menggunakan fungsi-fungsi sederhana yang sudah diajarkan kepada teman sekelasnya secara berpasangan. Yang satu bertanya dan yang lainnya menjawab, seperti menanyakan nama benda, perintah sederhana, meminta izin, dan juga pertanyaan tersebut secara berulang-ulang harus diberikan dengan tingkatan kemampuan siswa. Aspek yang dinilai dalam penilaian lisan dapat berupa pemahaman, kefasihan, kosakata yang digunakan, pelafalan, dan tata bahasa. Dan yang kedua, penilaian keterampilan membaca.
Teknik penilaian membaca dapat dilakukan melalui membaca nyaring untuk mengidentifikasi kesalahan pengucapan atau tekanan kata atau kalimat. Seperti guru membacakan teks sederhana yang relevan secara nyaring sebagai contoh, lalu siswa membaca seperti yang dilakukan guru. Kemudian, guru dapat menandai kesalahan yang dilakukan siswa. Selain itu, penilaian unjuk kerja keterampilan membaca dapat pula dilakukan dengan post-producture. Guru menyiapkan teks dari buku yang telah dikenal siswa, lalu menghilangkan beberapa bagian dari teks itu, dan meminta siswa melengkapinya. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan menulis. Penilaian ini dapat dilakukan menggunakan contoh-contoh tulisan yang dihasilkan siswa, mulai dari yang sederhana hingga ke yang kompleks. Guru dapat meminta siswa menuliskan kata-kata, frase, kalimat, atau paragraf sederhana yang didiktekan. Lalu lihat keakuratan tulisan tersebut. Dan aspek yang dinilai berupa isi tulisan, organisasi di sini berhubungan antara kalimat yang satu dengan yang lainnya. Apakah runtut dan padu atau tidak. Dan tata bahasa, kosakata, dan mekanik. Mekanik di sini ketepatan menulis kata atau kalimat. Dan yang keempat, bermain peran. Bermain peran di sini kegiatan komunikasi dua arah atau lebih seperti dalam dialog yang dilakukan pada situasi atau konteks tertentu untuk melihat kinerja penggunaan fungsi bahasa tertentu oleh siswa. Aspek yang dinilai dalam dialog dapat berupa rasa percaya siswa, rasa percaya diri siswa untuk melakukan dialog, kesungguhan-kesungguhan dalam melakukan dialog, penggunaan bahasa tubuh, nada suara, serta laku kalimat yang tepat. Dan yang kelima, wawancara. Wawancara di sini untuk melihat kinerja siswa dalam menjawab pertanyaan sederhana hingga yang kompleks. Aspek yang dinilai dalam wawancara berupa ketepatan jawaban yang diberikan, kelengkapan informasi, ketepatan kosakata atau tata bahasa yang digunakan, serta rasa percaya diri siswa yang diwawancara. Dan yang keenam, catatan anekdot adalah catatan yang dibuat berdasarkan pengamatan guru, yang bersifat open-ended atau uraian bebas, mendeskripsikan sebuah peristiwa, proses, atau produk tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mai Nur Syagani, NIM 201 330000612. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penilaian yang nomor 3, yaitu penilaian alternatif. Penilaian alternatif adalah penilaian yang memfokuskan pencapaian belajar siswa pada prosesnya. Kemudian, jenis-jenis penilaian alternatif ada 3. Yang pertama ada penilaian diri dan penilaian sejawat, yang kedua ada jurnal, dan yang ketiga ada konferensi. Yang pertama ada penilaian diri dan penilaian teman sejawat adalah penilaian yang dilakukan atas kemampuan berbahasa. Dan untuk menggunakan penilaian diri dan penilaian teman sejawat mempunyai kelebihan. Yang pertama, penilaiannya lebih cepat. Yang kedua, penilaiannya melibatkan siswa sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Tetapi untuk kekurangannya, menggunakan penilaian diri dan penilaian teman sejawat, kekurangannya yaitu subjektivitasnya tinggi. Cara yang dilakukan penilaian diri dan teman sejawat ada 3. Yang pertama dengan menyimak, yang kedua dengan menulis, dan yang ketiga dengan membaca. Yang pertama ada menyimak, caranya yaitu siswa diminta menyimak lagu di kaset, lalu mereka saling bertanya bagian-bagian yang tidak mereka pahami. Siswa dapat membacakan sebuah teks sederhana, lalu temannya memberikan beberapa pertanyaan berdasarkan teks yang dibicarakan secara nyaring. Dan yang kedua ada keterampilan menulis, dengan cara siswa diminta menulis kalimat berdasarkan gambar yang diberikan, lalu dengan berpasangan mereka saling mengoreksi tulisan masing-masing. Dan yang ketiga ada membaca, dengan cara siswa dapat membaca buku cerita dari perpustakaan, lalu mereka mengecek pemahaman masing-masing atas cerita itu dengan mengidentifikasi mana pertanyaan pemahaman yang dapat dijawab dan mana yang tidak. Kemudian untuk jenis penilaian
penilaian alternatif yang nomor 2 ada jurnal. Yang pertama, menyatakan tujuan jurnal secara jelas. Yang kedua, memberikan perintah yang jelas. Yang ketiga, memberikan panduan mengenai format jurnal. Yang keempat, memberitahu tanggal pengumuman jurnal. Yang kelima, berikan masukan sesuai tujuan yang ditetapkan. Dan yang terakhir, berikan masukan kepada siswa tentang ketindaklanjutannya. Untuk jenis penilaian alternatif yang nomor 3 yaitu konferensi. Konferensi biasa digunakan terutama dalam penilaian keterampilan menulis. Dalam konferensi, guru berperan sebagai fasilitator untuk memperjelas pikiran siswa ketika mereka merealisasikannya ke dalam bentuk tulisan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di sini saya akan menerangkan atau membahas tentang formal language assessment atau yang dalam bahasa Indonesianya disebut dengan penilaian bahasa secara formal. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Fahrul Rubai dengan NIM 2013 30657. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu pendekatan menurut data. Apa yang disebut dengan pendekatan menurut data? Pendekatan formal adalah penilaian dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa tes yang berupa tes yang bisa berbentuk pilihan ganda, menjodohkan, benar ataupun salah. Nah, kemudian pendekatan menurut data itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pendekatan formal, kemudian yang kedua yaitu pendekatan informal. Pendekatan formal adalah suatu penilaian dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa tes seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu berupa pilihan ganda, menjodohkan, benar atau salah, mengisi rumpang kosong ataupun yang lain-lainnya. Kemudian ada yang berupa informal. Nah, berisi bukti-bukti yang dikumpulkan oleh guru, yaitu di dalam kelas secara terus-menerus untuk mengukur kemajuan siswanya dalam menguasai keterampilan dan materi yang sudah diajarkan dan bisa dijadikan sebagai masukan guru atau tolak ukur kepada guru ataupun siswa ataupun orang tua. Kemudian sekarang kita masuk ke teknik-teknik penilaian tapi yang formal. Ada banyak sekali teknik penilaian, yaitu yang pertama yaitu berupa pilihan ganda. Pilihan ganda ini bisa berisi sebuah pernyataan yang belum lengkap atau pertanyaan yang harus dijawab yang disebut STEM. Contoh seperti di bawah ini. Every 6:13 in the morning, Alice has A. breakfast, B. lunch, C. dinner, atau D. supper. Jadi anak diperintahkan untuk memilih jawaban yang benar dari pilihan-pilihan yang sudah ditentukan oleh guru. Kemudian yang kedua, ada teknik penilaian formal yang kedua, yaitu berupa jawaban pendek. Tes ini berisi pertanyaan yang harus dijawab dengan jawaban pendek. Jadi jawabannya harus berupa jawaban pendek dalam 1 atau 2 kata. Seperti contoh, What does she in the last sentence refer to? Atau yang kedua, what was the name of the girl? Atau yang ketiga bisa berupa why did he go to the forest? Jadi jawabannya harus singkat, tidak boleh mempunyai jawaban yang sangat panjang. Kemudian teknik yang selanjutnya yaitu teknik yang berupa menjodohkan. Nah, teknik ini berisi 2 kolom. Kolom pertama
Di sebelah kirinya biasanya berisi pernyataan yang berkaitan dengan definisi atau deskripsi suatu objek atau keadaan atau konsep, sedangkan sebelah kanannya berisi objek atau keadaan atau konsep yang dideskripsikan atau jawaban daripada pertanyaan yang dipertanyakan, seperti contoh yang ada di sampingnya itu. Nah, di atasnya ini ada suatu pertanyaan, ada suatu cerita, kemudian ada pernyataan animal which is brought up for pleasure is called a. Nah, jawabannya ada di pilihan ini. Jadi anak disuruh memilih salah satu jawaban yang sesuai dengan cerita yang sudah dituliskan di awalnya. Kemudian ada teknik selanjutnya, yaitu teknik melengkapi. Jadi ada suatu pertanyaan. Dalam tes ini siswa harus melengkapi rumpang dengan sebuah kata atau frase. Jadi ada suatu kata atau rumpang ini yang terdapat titik-titik kalimat kosong yang sengaja dibuang. Kemudian anak diperintahkan untuk melengkapi dengan kata-kata yang sesuai itu tadi. Kemudian ada pengembangan tes keterampilan berbahasa. Sini ada banyak sekali, tapi saya cuma ambil yang pertama, yaitu keterampilan menyimak. Nah, keterampilan menyimak dan memilih gambar yang cocok guru dengan membacakan, salah satunya dengan cara itu. Seperti contoh, the little boy is wearing a red cap. Nah, itu gambar apa? Nah, terus siswa melihat sudah ditentukan suatu gambar. Nah, kemudian diberikan pertanyaan seperti itu tadi, the little boy is wearing a red cap. Nah, berarti itu membahas tentang apa? Kemudian anak disuruh memilih dari dua gambar yang sudah ditentukan itu tadi. Kemudian yang kedua, yaitu dengan cara keterampilan berbicara. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan keterampilan berbicara, yaitu yang pertama dengan menyimak dan mengulang kata yang berirama, yaitu guru memberikan contoh pelafalannya, kemudian anak mengulanginya. Kemudian yang kedua dengan cara menyimak dan mengulang sesuatu yang benar, diulang terus sampai benar. Kemudian yang ketiga yaitu dengan menyanyikan sebuah lagu yang sudah berbahasa Inggris dan mudah dipahami oleh anak tentunya. Jadi dengan lagu ini anak bisa bahagia, bisa senang, pun juga bisa menghafal dengan baik. Kemudian cara yang ketiga yaitu keterampilan membaca. Untuk mengembangkan keterampilan membaca, siswa diberi sejumlah kosakata yang telah dipelajarinya, kemudian siswa mengelompokkannya. Nah, jadi diberikan suatu kalimat yang kemudian anak disuruh membaca dengan benar. Kemudian yang selanjutnya, kesimpulannya, penilaian dapat dibedakan ke dalam penilaian formal dan penilaian informal. Pendekatan formal adalah penilaian dengan menggunakan alat bantu berupa data ataupun tes seperti pilihan ganda, menjodohkan, benar salah, dan yang lain-lainnya. Kemudian penilaian formal biasanya menggunakan tes berstandar yang sudah ditentukan dan dilakukan secara massal. Sedangkan penilaian informal adalah penilaian didasarkan pada bukti-bukti yang dikumpulkan oleh siswa selama proses pembelajaran untuk mengukur kemajuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Setiap siswa hanya dibandingkan pencapaian belajar mereka sebelum, seperti penilaian portofolio untuk kerja, penilaian diri, jurnal, dan sejenisnya, yang hasil akhirnya dideskripsikan secara kualitatif. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asif Khairuzat, NIM 2013-30692. Saya dari kelompok 8 Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian portofolio. Definisi portofolio adalah sekumpulan karya siswa
yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu, yang memperlihatkan kepada guru dan siswa usaha, kemajuan atau pencapaian dalam satu bidang atau lebih. Adapun tujuan penilaian portofolio: 1. Memantau kemajuan siswa sehari-hari dan mendorong mereka bercermin pada kegiatan belajarnya sendiri, dan membuat bukti penilaian hasil belajar secara formal yang mencakupi catatan perkembangan siswa mulai dari awal hingga akhir semester. Jenis-jenis portofolio meliputi: 1. Portofolio pemajanan kasus, 2. Portofolio koleksi, 3. Portofolio penilaian, 4. Portofolio komprehensif, dan yang kelima adalah portofolio perkembangan. Keuntungan penilaian portofolio. Penilaian portofolio memberikan keuntungan yang pada penilaian konvensional tidak ditemukan, yaitu: 1. Lebih memiliki kesohihan kurikuler daripada tes berstandar karena prosedurnya fleksibel. 2. Memberikan data yang tersedia secara terus-menerus. 3. Keragaman bahasa, budaya, latar belakang siswa dapat diakomodasi karena penilaian ini bersifat individual. Yang keempat, cocok untuk mengevaluasi program yang mempunyai tujuan, fleksibel dan bersifat individual. Kelima, memungkinkan individu dan masyarakat untuk dilibatkan. 6. Memberikan informasi dan pandangan yang berguna atas perilaku dan perubahan terkait, memberikan alat yang memungkinkan komunikasi dan akuntabilitas atas berbagai pihak terkait. Dan yang ketujuh, memungkinkan penilaian aspek atau konstruk pengetahuan kompleks. Prosedur penyusunan. Saat menyusun portofolio, harus dipastikan semua siswa: 1. Memiliki portofolio dan menjelaskan maksud serta manfaatnya. 2. Menetapkan secara bersama-sama sampel yang akan dikumpulkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing. Dan yang ketiga, siswa menyimpan hasil kerjanya dalam hub atau kotak. Adapun ketentuan, bersama siswa, guru menentukan: 1. Kriteria penilaian sampel hasil kerja. 2. Meminta siswa menilai hasil kerjanya secara berkesinambungan. 3. Membimbing cara penilaian itu dengan mengungkapkan kelebihan dan kekurangan hasil kerjanya. Dan yang keempat, menjadwalkan pertemuan untuk membahas portofolio, apakah secara individual atau bersama-sama di dalam kelas. Demikian penjelasan dari saya tentang mengenai penilaian portofolio.